kenapa syirik merupakan dosa terbesar? Ya. Ini pertanyaan, kenapa dia merupakan dosa terbesar? Karena dia terkait dengan hak utama Allah. Dia bertentangan langsung, kontradiktif dengan tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan untuk apa? Untuk menyembah Allah semata. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam sebagian tafsir, illa liwahidun, untuk mentauhidkan aku. Ibadahlah tauhid. Kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah, kemudian ternyata kita waliyadzubillah melakukan kesyirikan. Jadi bertentangan dengan tujuan diciptakannya manusia. Maka inilah yang menyebabkan syirik merupakan dosa terbesar. Sebabnya apa? Kita jabarkan di antaranya, ya, bertentangan dengan tujuan penciptaan. Langsung, head to head, benar-benar bertentangan dengan tujuan penciptaan. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk mentauhidkan Allah. Ini satu. Yang kedua, kenapa syirik? Karena hak utama, ya, hak utama Allah, dosa-dosa yang lain terkait dengan hak manusia. Contohnya apa? Zina, mencuri, merampok, membunuh, terkait dengan manusia yang lain. Tapi tauhid terkait, syirik terkait dengan hak utama Allah. Adapun syirik terkait dengan hak utama Allah. Apa sih hak utama Allah? Itu ditauhidkan. Sebagian perkataan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba? Kata Nabi, "An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Yaitu para hamba menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik sama sekali. Tidak berbuat syirik sama sekali. Hak Allah adalah disembah. Oleh karenanya, saya kasih logika sederhana. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi. Jadi kita tahu yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah. Yang menciptakan kita, ayah kita Allah. Menciptakan ibu kita Allah. Kita berasal dari air mani dan ovum. Yang menciptakan air mani juga adalah Allah. Yang menciptakan sel ovum juga Allah. Yang memberikan kita fasilitas alam semesta dengan bumi dan langitnya dengan segalanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada zat lain yang andil bersama Allah punya sumbangsi dalam menciptakan kita. Semua nikmat karunia dari Allah semata. Maka yang berhak disembah hanyalah siapa? Allah. Seandainya yang menciptakan kita adalah Allah dan yang lain, misalnya Allah dan zat satunya lagi, maka zat satunya berhak kita sembah juga. Karena keberadaan kita adalah hasil dari kerjasama dua zat ini. Paham? Seandainya saya katakan ada yang menciptakan kita selain Allah, dia kerjasama dengan Allah ciptakan kita, maka zat yang kerjasama dengan Allah itu pun harus kita sembah. Tetapi kalau yang menciptakan kita hanyalah Allah, maka hanya Allah yang berhak kita sembah. Makanya ketika Rasulullah SAW berkata ditanya ya oleh sahabat, ma akbarul kabair, apa dosa paling besar? Kata Nabi SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah padahal yang ciptakan kamu hanya Allah. Ini logika sederhana. Engkau mengambil tandingan bagi Allah untuk kau ibadahi sebagaimana kau ibadahi Allah padahal yang ciptakan kamu cuma siapa? Allah. Seandainya yang menciptakan kita ada selain Allah, dia berhak juga untuk disembah.